Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 153, Pertempuran Seleksi dimulai. Ketika esensi pedang digabungkan, kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Dengan esensi pedang angin berapi yang terbentuk melalui gabungan angin topan dan api mengamuk, kekuatan bertarung Jian Wushuang telah meningkat pesat. Peningkatan kekuatannya akan lebih besar lagi jika dia dapat menggabungkan 3 esensi pedang. Sebagai perkiraan konservatif, begitu Jian Wushuang menggabungkan 3 esensi pedang, kekuatan keseluruhannya dapat meningkat setidaknya 3 kali lipat. Namun, sangat disayangkan, selama 2 tahun bermeditasi di makam pedang, meskipun pemahamannya terhadap keempat esensi pedang itu berada pada tingkat tinggi, dia tidak dapat menggabungkan 3 esensi pedang, baik esensi pedang tanah maupun tetesan air tidak berhasil digabungkan dengan esensi pedang angin berapi. Menggabungkan keduanya dengan sukses bergantung pada lebih dari sekadar pemahaman. Yang ia butuhkan adalah momen pemahaman. Jika dia beruntung, dia dapat menggabungkan 3 esensi pedang pada saat berikutnya. Namun, bahkan tanpa menggabungkan 3 esensi pedang, aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku bisa mengalahkan Bai Li Chen sekarang. Kekuatanku telah meningkat pesat dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, gumam Jian Wushuang dengan percaya diri. Dia berbeda dengan prajurit lainnya, apa yang dia latih adalah kultivasi terbalik. Prajurit lain hanya bisa memperoleh peningkatan terbatas dalam waktu 1 bulan, sedangkan dia bisa meningkat pesat. Lagi pula, tingkat kultivasinya saat ini hanya di alam inti emas mendalam, sedangkan Bai Li Chen dan para ahli top lainnya semuanya berada di puncak alam inti emas. Melihat pada tingkat kultivasinya saja, ada banyak ruang untuk perbaikan. Batas waktu 1 bulan sudah dekat, yang berarti pertarungan seleksi akan segera dimulai. Jian Wushuang berpikir. Tangannya terkepal erat, dan cahaya bersinar di matanya. 10 Griffin telah lama dipersiapkan di luar Istana Naga. Jian Wushuang, Yang Zaixuan, dan Surou berjalan berdampingan, menuju Bai Li Chen. Bai Li Chen secara acak memilih seekor Griffin dan duduk, sambil menatap mereka sambil berkata, kalian bertiga akhirnya tiba. Kami semua sudah menunggu kalian. Kenapa hanya kalian di sini? Di mana Palace Master White dan yang lainnya? Jian Wushuang bertanya dengan heran. Mereka sudah pergi ke medan perang seleksi. Mereka tidak punya waktu untuk berhadapan dengan kita, kata Bai Li Chen bercanda. Baiklah, pilih Griffin dan mari kita pergi. Tidak yakin mengapa, tetapi medan perang seleksi kali ini, secara tak terduga, berjarak 100 mil dari Istana Kekaisaran. Di luar Istana Kekaisaran, Jian Wushuang menjadi curiga. Tak lama kemudian, 10 ahli alam inti emas, yang hadir dalam pertempuran atas nama Istana Naga, berangkat menuju Griffin. 100 mil jauhnya dari Istana Kekaisaran, ada sebuah ladang kosong yang luas. Pada saat ini, lapangan kosong itu sudah sangat ramai dan sibuk. Melalui pertarungan seleksi internal di dinasti Tianzong, 15 jenius terkuat akan dipilih untuk mengikuti perburuan paling timur. Pertarungan seleksi diadakan setiap dekade. Tak perlu dikatakan, semua orang menanggapinya dengan sangat serius. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lapangan. Meskipun belum siang, jumlahnya pasti sudah mencapai lebih dari 100.000. Jika lebih dari 100.000 orang berkumpul di lapangan kosong, seperti apa jadinya? Mereka tampak seperti segerombolan tawon. Untungnya, dinasti Tianzong memiliki pengawal kerajaan. Dengan adanya pengawal kerajaan, medan perang tetap tertib. Bagaimanapun, setiap sersan berada di alam inti emas luar biasa. Pengawal kerajaan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dan, para sersan bekerja sama dengan baik, sehingga tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di depan mereka. Jika seseorang mencoba, hanya perlu beberapa sersan untuk menekan mereka. Kerumunan itu termasuk sejumlah besar ahli dengan aura tirani, yang sebagian besar jauh lebih kuat daripada alam inti emas luar biasa. Mereka adalah ahli dari daftar naga bumi. Biasanya mereka jarang muncul, tetapi selama acara ini, para ahli dari daftar naga bumi dapat terlihat di mana-mana. Sekilas, mudah untuk melihat lebih dari 50 ahli dari daftar naga bumi. Akan tetapi, para pendekar yang hadir tidak begitu antusias untuk melihat para ahli biasa dari daftar naga bumi. Mereka melihat terlalu banyak ahli di ajang ini. Yang menarik perhatian mereka adalah para ahli papan atas tersebut. Itu Ouyang Haotian, kan? Ya, itu dia, peringkat ketiga di daftar naga bumi. Pria di sebelahnya adalah adik laki-lakinya, Ouyang Haoyue. Ku dengar dia bisa dengan mudah membunuh para ahli di alam kekosongan Yin Yang. Dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat yang mengklaim satu dari 15 tempat dalam pertarungan seleksi ini. Apakah itu Mu Yingying dari klanmu? Dia juga hadir. Dia awalnya menduduki peringkat ketiga di daftar naga bumi, tetapi sekarang berada di peringkat keempat. Meskipun dia turun 1 peringkat, kekuatannya tetap tidak boleh diremehkan. Banyak sekali orang yang berdiskusi secara rahasia.
Kakak, lihatlah betapa banyak orang yang memperhatikanmu. Berdiri di samping kakak tertuanya, Ouyang Haoiwei merasa bangga. Baiklah, abaikan saja mereka, kata Ouyang Haotian dengan santai, aku cukup yakin bisa mendapatkan tempat dalam pertarungan seleksi. Sedangkan untukmu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan tempat untukmu juga, jika ada kesempatan. Terima kasih, saudaraku, kata Ouyang Haoiwei dengan gembira. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah dingin dan dia berkata, saudaraku, aku punya permintaan. Ini tentang Jian Wushuang. Ya, aku tahu, Ouyang Haotian mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu. Jian Wushuang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Lupakan Jian Wushuang, bahkan Bai Li Chen akan dikalahkan olehku kali ini. Saat ini, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku di seluruh daftar naga bumi. Siapa? Ouyang Haoiwei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sue Yun, kata Ouyang Haotian, matanya tiba-tiba mengecil, dia datang. Sebuah bayangan hitam melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, bayangan itu muncul dan melayang di atas area tersebut. Bayangan ini ternyata adalah condor hitam raksasa yang membawa sosok berjubah. Bayangan itu mulai melayang turun perlahan, akhirnya mendarat di platform yang dibangun sementara di tengah lapangan kosong. Peron itu sunyi. Meskipun ada banyak prajurit di sekitarnya, tidak ada yang berani menginjaknya. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba muncul di peron, menatap semua orang di lapangan dengan tatapan jahat. Dalam sekejap, seluruh lapangan menjadi gempar. Dia adalah Sue Yun. Ya, dia adalah Sue Yun. Dia adalah orang yang menduduki peringkat pertama di daftar naga duniawi, dan orang terkuat yang layak di bawah alam kekosongan Yin Yang. Dia pasti akan mendapatkan 1 dari 15 tempat itu tanpa diragukan lagi. Melihatnya, banyak prajurit di sekitarnya yang sangat gembira. Sue Yun bisa disebut mitos dan legenda. Dia adalah tujuan yang hampir semua prajurit dinasti Tianzong perjuangkan. Tetapi sekarang mitos itu muncul di hadapan semua orang, menatap tajam ke arah khalayak dengan mata jahatnya, semua orang berada dalam pandangannya. Semua orang yang berada dalam pandangannya tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, termasuk para ahli dari daftar naga bumi. Tidak seorang pun berani menatap mata Sue Yun. Mereka tahu perbedaan kekuatan mereka cukup besar. Kesenjangan tersebut begitu besar sehingga mereka tidak dapat mengimbanginya hanya dengan berkultivasi. Kakak, apakah dia Sue Yun? Ada beberapa sosok dengan pedang panjang di punggung mereka di antara kerumunan. Mereka berasal dari Sekte Pedang Tianyuan. Di antara mereka adalah Jian Menger dan guru besarnya, Sui Hanxin, yang pernah dilihat Jian Wushuang sebelumnya.